Maka cobalah untuk menghindarkan paparan suhu dingin dari bayi, kemudian susui lebih sering, atau berusaha untuk memposisikan bayi pada posisi yang lebih nyaman, misalnya dengan kepala yang sedikit ditinggikan dari badannya atau dengan menggendongnya. Yang pertama, pastikan bayi dan anak mendapatkan cairan dalam jumlah yang cukup. Untuk bayi atau anak yang masih mendapatkan ASI, susui sesering mungkin, terutama untuk bayi yang masih mendapatkan ASI eksklusif. Berikan ASI lebih banyak untuk membantu menyamankan saluran napasnya dan juga mengurangi gejala batuknya. Untuk anak yang berusia lebih besar, bisa berikan air putih dalam jumlah yang lebih banyak, terutama yang bersuhu hangat. Hindari minuman yang bersuhu dingin untuk diberikan pada anak-anak yang sedang mengalami gejala batuk. Kemudian yang kedua, hindarkan juga bayi atau anak yang sedang mengalami batuk dari paparan rokok. Jangan sampai ada anggota keluarga yang merokok karena akan memperparah gejala batuk pada bayi dan anak. Yang ketiga, untuk anak yang sudah berusia di atas 1 tahun, beberapa penelitian menunjukkan ada manfaat dari pemberian madu. Madu dapat diberikan 1 atau 2 sendok teh pada anak yang sudah berusia di atas 1 tahun pada saat menjelang tidur. Ingat, untuk anak-anak atau bayi yang masih berusia di bawah 1 tahun, tidak boleh diberikan madu sama sekali karena berisiko menyebabkan kondisi yang disebut botulisme atau kelumpuhan saraf pada bayi dan anak yang berusia di bawah 1 tahun. Yang pertama, apabila batuk disertai dengan demam tinggi yang berkepanjangan. Yang kedua, apabila anak atau bayi menunjukkan gejala-gejala sesak napas atau nafas yang tampak lebih cepat dan terengah-engah dari biasanya. Yang ketiga, apabila aktivitas dari anak sudah jauh berkurang atau tampak sangat terganggu dengan adanya batuk tersebut. Apabila ada gejala-gejala seperti itu, maka sebaiknya periksakan anak ke tenaga medis atau dokter spesialis anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Memberikan obat-obatan sendiri oleh orang tua tanpa adanya resep ataupun saran dari tenaga medis atau dokter bisa memiliki resiko memperparah kondisi pada anak karena penanganan yang kurang tepat. Jadi hindari hal tersebut, dan apabila memang batuk sangat mengganggu dan tidak membaik dengan usaha-usaha yang kita lakukan tadi, maka segera periksakan anak ke tenaga medis atau dokter spesialis anak. Apabila ibu yang masih menyusui mengalami kondisi infeksi saluran pernapasan, maka ibu tetap boleh untuk menyusui bayi atau anaknya. Namun, pastikan untuk selalu mengenakan masker dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah berkontak dengan bayi dan anaknya. Karena sebelumnya anak-anak belum memiliki imunitas atau daya tahan atau kekebalan tubuh terhadap virus-virus tersebut, maka pada usia kanak-kanak sering sekali mengalami gejala batuk yang bisa disertai juga dengan pilek ini. Penelitian menunjukkan pada usia anak-anak, batuk pilek yang terjadi hingga 6-12 kali dalam setahun itu masih tergolong normal untuk usia anak-anak. Namun biasanya infeksi ini sifatnya ringan, tidak disertai dengan demam tinggi yang berkepanjangan, dan juga tidak mengganggu aktivitas anak secara berlebihan. Demikian pembahasan mengenai batuk pada anak bersama saya, Dr. Sesa Purnocitro, spesialis anak. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di episode berikutnya.